Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusron Ismail. Saya dari Jember, lebih tepatnya dari Umbul Sari Jember. Saya di sini dari GMU Buah Tropis, di mana GMU Buah Tropis adalah pusat penjualan tanaman buah. Kita juga distribusi, kita juga produksi, kita juga melayani semua permintaan-permintaan di bidang tanaman hortikultura. Saya di sini mengembangkan usaha tanaman sudah berjalan kurang lebih 11 tahunan, mulai dari 2010, di mana sudah mencangkup banyak sekali wilayah di Indonesia hasil dari produksi kita untuk disalurkan. Saya berkarir pertama itu tahun 2011-12 sejak saya kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Jember di jurusan agroteknologi. Saya berpikir untuk maju. Saya mencoba banyak usaha sejak kuliah pertanian itu. Mulai dari usaha saya budidaya jamur tiram, saya budidaya ikan, saya juga punya cucian mobil dulu deh. Akhirnya saya paling fokus pada usaha distribusi buah atau supplier buah. Kita mengirim buah ke toko-toko modern, ke swalayan, diambil dari tempat lokasi saya tinggal di Umbul Sari, saya bawa ke kota, saya bawa ke luar kota, kemana-mana. Itu yang paling saya sukai, sehingga di situ saya bisa mengembangkan usaha saya. Dari saya suplai buah, saya sekarang bisa mengembangkan usaha di tanaman buah. Awal muasal saya berkarir di perbanyakan tanaman buah. Di situ saya juga berpikir mana yang paling menguntungkan. Dan yang menguntungkan bagi saya itu bukan cuma menguntungkan dalam artian uang saja. Saya menguntungkan bagi waktu saya. Paling mudah, paling enak, paling nyantai bagi saya di tanaman. Endingnya tahun 2020 awal muasal pandemi, kita di bisnis buah itu udah mulai terasa efeknya. Jadi seperti pembayaran gak baik, gak lancar, juga kondisi buah kita sulit didapatkan, jalur distribusi gak bagus, pembatasan wilayah yang dilakukan pemerintah. Jadi kita untuk memfokuskan satu usaha. Di sini kita fokus pada usaha tanaman. Kebetulan pada waktu pandemi orang-orang sudah mulai mencari kesibukan, baik itu merawat bunga, tanaman. Alhamdulillah kita juga fokus di situ. Untuk GMU Buah Tropis sendiri itu alhamdulillah Mas, itu sudah menyangkut hampir seluruh negeri, dalam artian udah seluruh Indonesia, tergantung permintaan dari mana. Cuma untuk setahunan ini kita lebih fokus hanya dropship di sini di Jember saja. Ketika orang-orang luar pulau atau wilayah manapun yang mau minta permintaan ke kita upayakan untuk prioritas diambil di Jember. Contohnya kemarin di Papua di Manokwari kita ada permintaan satu truk ya berbagai macam. Mereka nggak minta jumlah berapa, cuma minta satu truk harus diisi full gitu. Harus kita di sini, harus kita ambil di sini. Tapi bisa kita upayakan harus dikirim ke Surabaya. Akhirnya dikirim ke Surabaya. Untuk tanaman kita mengembangkan berbagai macam tanaman. Ya mulai dari banyak sekali jenis lah, ada ratusan jenis yang kita ada. Dan itu semua total ada bukan puluhan, mungkin ratusan ribu tanaman yang kita punya. Dari 7 hektar lokasi yang kita punya. Saya senang, jadi usaha apapun kalau didasari dengan senang atau hobi kita, itu akan menguntungkan bagi kita. Contohnya mohon maaf, ketika saya hobi bertanam, kebetulan background saya petani, saya mengembangkan usaha itu harus sesuai hobi atau apa yang saya sukai. Di situ kita akan menjiwai apa yang kita sukai, karena apapun itu saya tegaskan, apapun itu profesi apapun, kalau kita sudah hobi, kalau kita sudah suka, itu akan menguntungkan bagi kita. Begitupun saya, kebetulan saya pribadi saya suka tanaman, maka saya berusaha penuh untuk menyalurkan bakat hobi saya untuk menjadi bisnis bagi saya. 2 tahun kita puasa, endingnya tahun kemarin, tapi kita tidak ambil pusing. Makanya ketika proyek tidak ada, kita harus kejar tayang. Kejar tayang di sini kita online. Kita memberdayakan banyak sekali reseller yang ngambil di kita untuk bisa membantu mengeluarkan hasil tanaman kita. Kebetulan kita produksi, nanti kita lihat hasil produksi tanaman saya. Ada banyak sekali untuk alpukat aja 2 tahun, 3 tahun ini saya bukan cuma puluhan atau ribuan
tanaman. Kita jutaan bibit jumlah yang udah kita produksi untuk apukat saja. Itu jutaan. Jadi untuk perbanyakan tanaman kita banyak sekali pakai sistem sambung dan okulasi. Okulasi itu ada tempel mata tunas ya. Atau kalau orang Jawa itu nempel bahasanya gitu. Kebetulan saya orang Jawa, kebetulan orang Jawa orang nempel. Itu okulasi. Contohnya banyak sekali ya tanaman yang kita perbanyak dengan sistem okulasi. Jambu air, kelengkeng, mangga, nangka dan macam-macam. Itu pun juga banyak jenis. Nangka banyak jenis, durian banyak jenis, kelengkeng banyak jenis. Beda lagi dengan tanaman-tanaman yang kita perbanyak dengan kultur. Kalau untuk kultur jaringan kita tidak bisa untuk memperbanyak sendiri. Jadi kita harus kerjasama sama teman, baik itu perusahaan punya pemerintah, pusli dalam artian ataupun swasta. Permasalahan teknis dihadapi ketika perbanyakan tanaman itu adalah musim. Jadi contohnya kayak gini, musim hujan ya, musim hujan. Musim hujan itu nggak cocok untuk memperbanyak yang pakai sistem okulasi. Ya, okulasi itu kurang bagus. Karena apa? Karena ketika tanaman itu kita perbanyak, banyak plastik atau red yang mata tunas kita garap itu kemasukan air sehingga busuk. Jadi kegagalan lebih besar daripada keberhasilan. Makanya kalau perbanyak tanaman kita harus tahu waktu, tahu sikon, dan tahu musim. Jadi gini, kita memperbanyak tanaman itu sesuai permintaan pasar, Mas. Iya, kita memperbanyak tanaman, contohnya jambu kristal. Jambu kristal itu ada yang diperbanyak dengan sistem okulasi, ada yang cangkok. Nah, makanya gini, dua cara perbanyakan itu mempunyai keunggulan berbeda-beda untuk jambu kristal. Jambu kristal yang diperbanyak dari cangkok itu akan sangat cepat lebih buahnya lebih cepat. Ya, dia 5-6 bulan sudah berbuah, sudah lebat. Beda lagi untuk tanaman jambu kristal yang diperbanyak dengan sistem okulasi. Itu 6-7 bulan dia baru belajar berbuah. Ingat, baru belajar berbuah. Lebih cepat dengan mencangkok. Cuma orang petani jangka panjang lebih suka dengan perbanyakan sistem okulasi, tempel mata tunas. Karena apa? Mereka punya akar tunjang. Akar tunjang ini yang berpengaruh untuk jangka panjang tanaman jambu itu sendiri. Tambah besar pohonnya, tambah kokoh, cepat untuk membuat tanaman itu lebat buahnya. Kalau untuk cangkokan cepat berbuah, cuma dia nggak punya akar tunjang. Nah, di sini tanaman satu kerugiannya akan gampang roboh. Ya, kedua, kalau udah umur 6-7 tahun, tanaman jambu kristal yang diperbanyak dari sistem cangkokan ini buahnya akan kecil, susah untuk besar. Makanya kalau untuk petani itu kita tanya mau diperbanyak cangkok apa okulasi. Iya, untuk tanaman sendiri saya kira untuk pemasaran nggak bingung. Karena apa? Sekarang udah era digital ya. Kita pakai Instagram, kita pakai Facebook, kita pakai YouTube gitu. Saya juga punya semua channel kita GMU Bah Tropis itu ada di situ semua. Karena apa? Orang sekarang bangun tidur udah pegang HP, mau makan pegang HP. Makanya di situ kita harus tahu menempatkan posisi diri kita. Gencar marketing di media sosial untuk pemasaran. Ya, saya mau berpesan ya ke teman-teman ya, terutama adik-adik yang umurnya jauh di bawah saya gitu. Pokoknya jangan malu lah jadi petani. Jangan malu jadi petani. Profesi petani sangat mulia, satu. Kedua, kalau kita ingin dapat cuan dengan kerja nyantai itu di petani. Karena apa? Satu, memang kita dapatkan dengan keahlian kita, di mana keahlian kita bisa kita asah dari banyak belajar ke lapangan, ke sawah. Apalagi sekarang ada media sosial, banyak sekali ilmu-ilmu terapan yang didapat gratis di situ. Kebetulan saya DPM, saya Duta Petani Milenial. Ya, saya Duta Petani Milenial. Di situ saya didoktrin untuk meyakinkan adik-adik yang jauh umurnya di bawah saya untuk tetap menekuni profesi ini. Pokoknya jangan malu jadi petani lah. Karena petani itu Pak Soekarno pernah bilang ya, petani itu penyangga tatanan negara Republik Indonesia. Dan itu yakin, dan itu real, dan itu asli gitu. Nyatanya saya umur sekarang 29, saya petani. Lumayan.